Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar Arema FC. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru ketika kami melakukan upload video seputar Arema. Dan tentu saja saksikan video ini sampai selesai agar mendapat semua informasi yang terkandung di dalamnya. Menagih janji manajemen Arema FC. Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Diketahui Arema akan melakoni laga big match pekan ke-30 yang mempertemukan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya, dan venue dari gelaran ini dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada tanggal 28 April besok. Arema FC akan melakoni laga di sore hari menjamu Persebaya Surabaya. Saat ini Persebaya menempati posisi ketiga, sementara Arema FC harus terjebak di posisi ke-10 klasemen sementara. Persebaya sudah menginginkan harga mati untuk 3 poin dalam pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-30 tersebut, guna untuk mengunci posisi runner up di klasemen sementara. Sedangkan Arema FC saat ini mau tidak mau harus berjuang sekuat tenaga agar mendapatkan tambahan poin dan tetap berada di posisi klasemen papan tengah. Setiap kali Arema selesai libur panjang, pasti akan terjadi kekalahan. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Zi Gomez selama libur panjang dan latihan panjang yang digelar saat sebelum menghadapi beberapa pekan, yaitu pekan tunda di pekan ke-28 serta pekan 29 tentunya. Arema mendapati libur panjang karena pada pekan ke-28-nya ditunda 1 pekan. Mereka tidak bertanding dan akhirnya mendapatkan 2 kali kekalahan secara beruntun, yaitu kalah versus Persita Tangerang dan Madura United. Jika Arema FC kalah lagi dalam helatan pekan ke-30 nanti, maka dipastikan Zi Gomez akan meraih lagi 3 kali secara beruntun, dan kita harus menagih janji dari manajemen Arema FC untuk memecat siapapun itu. Karena pada hal yang pertama lalu, Zi Gomez lolos pemecatan. Entah ada konspirasi apa yang dilakukan oleh manajemen Arema FC, dan saat ini jika Arema FC kalah lagi, maka ini adalah kali kedua Zi Gomez mengalami 3 kali kekalahan secara beruntun kala menukangi Arema FC. Tinggal melihat bagaimanakah langkah yang diambil oleh manajemen, apakah memecat Zi Gomez atau masih mempertahankannya dengan berbagai macam alasan. 1 juta alasan pun Mimin rasa tidak akan cukup untuk menghapus standar ganda yang dibuat dan diciptakan oleh manajemen Arema FC saat ini. Kita lihat tim lain yang mana bisa memecat pelatihnya kapan saja, walaupun laga kurang 2 kali saja bisa. Sedangkan ini Arema FC masih akan melakoni 4 laga lagi setelah pekan ke-30 dilalui, yang artinya manajemen masih bisa memecat Zi Gomez dan menunjuk kembali Kuncoro sebagai pelatih caretaker untuk menukangi Arema FC sampai akhir musim, seperti yang pernah dilakukan saat memecat Corneli dan menunjuk Kuncoro sebagai caretaker Arema FC sampai putaran kedua bergulir, dan barulah Zi Gomez bergabung di sana. Apakah manajemen Arema FC masih pelin-pelan terhadap keputusannya kali ini? Menjilat ludah sendiri, itulah yang akan dilakukan oleh manajemen Arema FC jika tidak memecat Zi Gomez ketika Arema FC kalah melawan Persebaya pada pekan ke-30. Persebaya tampil dengan kekuatan yang cukup impresif, sedangkan Arema FC hanya seperti itu saja. Hanya mengandalkan keberuntungan untuk kemenangan, sedangkan strategi sudah dicoba berkali-kali. Namun dalam 2 laga terakhir tetap keok dari tim lawan yang notabene secara statistik jauh di bawah Arema FC seperti Persita Tangerang dan Madura United. Sebelumnya Arema FC sempat bercokol di posisi klasemen ke-6 atau di papan atas sebelum libur panjang berakhir. Namun alih-alih memperbaiki posisi, Arema FC justru terlempar dari posisi ke-6 dan saat ini menempati
menempati posisi ke-10 klasemen sementara Liga 1 musim kompetisi 2024-2025 hingga pekan ke-29. Kita lihat bagaimanakah keberanian manajemen dan bagaimana reaksi Aremania terhadap hal ini. Kita akan tunggu pertandingan besok sore seperti apakah akan berlangsung. Banyak yang sudah mengira bahwa Arema FC akan kalah dalam pertandingan tersebut. Tinggal kita lihat apakah Zigomez berani mengundurkan diri sebagai bentuk gentleman terhadap apa yang dia selama ini telah lakukan bersama Arema FC. Jika ini tidak sampai dia dipecat, maka manajemen Arema FC menerapkan 2 kali standar ganda yang akan berakibat fatal, yaitu kemungkinan penghentian dukungan dari Aremania terhadap Arema FC sebagai emosi tidak percaya terhadap apa yang dilakukan oleh manajemen saat ini. Bagaimana menurut kalian? Persebaya bukan tim yang bisa dianggap remeh. Rivalitas abadi yang telah terjadi selama ini akan menambah kesan emosional yang ada dalam pertandingan pekan ke-30 tersebut. Walaupun tanpa penonton, namun kami selaku Aremania pasti akan melihat dan memantau bagaimana jalannya pertandingan dan siapa saja yang akan dimainkan. Ini tentu saja sedikit mengulas kembali mengenai William Marsilio yang tidak mendapatkan posisi di tim utama. Apakah sebetulnya yang dilakukan oleh manajemen, tim kepelatihan, dan William Marsilio sendiri? Seolah mengatakan hal ini menjadi suatu hal yang terus diselubungi oleh misteri karena masih belum jelas seperti apa kenyataan yang sebenarnya. Baik manajemen, tim kepelatihan maupun William Marsilio pun belum memberikan pernyataan resmi yang secara jelas mengapa hal ini bisa terjadi. Ia tetap ditinggal di Malang sampai akhir nanti dan akan segera dilepas pada bursa transfer awal musim untuk kompetisi 2025-2026. Pasti manajemen Arema FC mendapatkan cuan yang tinggi dari penjualan William Marsilio tersebut. Dan kemungkinan akan ada banyak klub yang akan menampung jasanya karena memang ia pemain yang berkualitas tinggi dan bisa menciptakan efektivitas dalam bertanding sebagai seorang playmaker yang mengatur ritme pertandingan di setiap laga yang akan dijalaninya. Seolah-olah melupakan duetnya dengan Arkan Fikri di lini tengah Arema FC, namun nama William Marsilio terkubur dalam keegoisan pelatih maupun manajemen Arema FC saat ini. Apakah ini karma yang didapatkan oleh Arema FC karena telah melupakan William Marsilio sehingga bisa sampai terjebak di posisi papan tengah? Kemungkinan jika dalam 4 laga berikutnya masih terus kalah, ia akan berada di posisi ke-15 ataupun 14 klasemen sementara sampai pekan ke-33 nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Zigomez dan manajemen terhadap klub kesayangan kita Arema FC? Entah apa yang sedang ada di dalam benak mereka sehingga terus meloloskan hal-hal yang konyol seperti ini. Lebih baik mengangkat kembali Kuncoro sebagai pelatih karateka dan untuk menyelamatkan martabat dan harkat Arema FC di bawah bayang-bayang kebesaran Malang Raya. Tentu saja hal ini terus akan mendukung untuk efektivitas sepak bola Malang ke depannya dan Arema FC sendiri bisa menampilkan permainan terbaik dan sumbangsih prestasi untuk Malang Raya. Thank you for watching. Silakan tulis atensi kalian di kolom komentar.